Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini, kita akan mendiskusikan autokorelasi sebagai salah satu bagian dari asumsi klasik yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Secara umum, autokorelasi menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara satu nilai error dengan nilai error yang lain, atau dengan kata lain, error satu dengan error yang lain saling independen. Pada grafik di atas menunjukkan bahwa jelas asumsi klasik yang dibangun tidak valid karena rekan-rekan bisa lihat nilai positif cenderung diiringi oleh nilai positif, sementara nilai negatif cenderung juga diiringi oleh negatif. Nilai ini yang kemudian bertanda sama yang digambarkan sebagai autokorelasi positif dalam kondisi ini. Sementara kalau kita lihat apa yang terjadi di dalam grafik ini menunjukkan bahwa ada nilai positif yang kemudian diikuti oleh negatif, kemudian ada nilai positif yang diikuti juga oleh dengan negatif, dan seterusnya sampai kemudian pada error paling akhir menunjukkan bahwa dalam konstruksi error ini adalah autokorelasi negatif. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau rekan-rekan lihat, ini adalah gambaran bagaimana hubungan antara error satu dengan error sebelumnya. Dalam konteks ini kita membahas tentang data time series, di mana error pada T berhubungan dengan error pada T-1. Berapa besarannya? Besarannya sebesar ρ. Jadi, ini adalah hubungan yang paling umum antara autokorelasi, setidaknya sebagai proxy, di mana autokorelasi ditunjukkan adalah autoregresif tingkat 1. Ini yang disebut dengan autoregresif tingkat 1, di mana error T berhubungan dengan error T-1. Nah, ditunjukkan bahwa dalam autoregresif tingkat 1, error T dipengaruhi oleh nilai lag-nya, dan first order tingkat pertama dipengaruhi oleh nilai sebelumnya. Jadi, rekan-rekan lihat juga selain UT atau error T yang ada dari persamaan sebelumnya, di mana error ini merupakan error dari persamaan besar Y, karena dia tidak hanya dipengaruhi oleh UT-1, tapi juga dipengaruhi oleh ET. Ini yang kemudian sering disebut inovasi. Kalau dalam beberapa literatur ekonomi moneter, ini yang sering disebut dengan shock. Dalam arti negatif disebut shock, dalam arti positif, inovasi kebijakan akan di-capture atau ditangkap dalam error ET. Ini adalah gambaran vektor first order autoregressive correlation pada tingkat kelima. Jadi, rekan-rekan bisa lihat UT ini dipengaruhi tidak hanya pada sampai dengan T-1, tapi sampai dengan T-5 atau lag ke-5. Nah, selain itu, tadi itu yang disebut dengan autoregressive autocorrelation. Ada faktor lain yang mempengaruhi, yaitu tadi kita sebutkan E, dalam arti positif bisa disebut sebagai inovasi, dalam arti negatif sering disebut dengan shock. Tapi sebenarnya mereka merujuk angka yang sama, di mana ada error yang mempengaruhi YT secara sistematis. Nah, ini yang kemudian ditangkap sebagai dengan moving average. Jadi, kesistematisan dari error ini ditunjukkan dari hubungan antara UT dengan ET, baik di tingkat T, di tingkat T- lag 1, lag 2, dan lag 3.
Jadi leg 1, leg 2, leg min 3 mencerminkan periode waktu sebelumnya. Jadi kalau saat ini itu adalah periode T, misalnya kita gunakan harian, maka periode kemarin itu adalah T-1, periode 2 hari yang lalu ada T-2, atau leg kedua, periode 3 hari yang lalu ada T-3 atau leg 3. Jadi secara sistematis UT ini dipengaruhi oleh error 3 inovasi sebelumnya, yaitu ET-1, ET-2, dan ET-3. Jadi kalau rekan-rekan lihat, ini adalah pola AR1. Jika kita menggunakan 50 nilai independen E dan diambil distribusi normal dengan 0, maka distribusi normalnya seperti ini. Jadi teman-teman lihat ada hubungan negatif, dia naik, T ini naik, punya kecenderungan naik, kemudian dia tiba-tiba dia turun, naik turun. Nah, ini yang kemudian menunjukkan bahwa distribusinya ada terdistribusi normal, dan gambarannya dia menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara error 1 dan error sebelumnya. Ini yang teman-teman lihat ya. Jadi ini adalah gambaran tentang distribusi errornya. Ini jika 0, gambarannya seperti ini. Jika hubungannya adalah 0,1, gambarannya seperti ini, naik terus hubungannya, perubahannya 0,5, 0,6, 0,7, 0,8. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa terjadi pola hubungan dari terdistribusi secara normal dari 0, 0,1 sampai dengan 0,95 yang menunjukkan 1. Nah, apa yang terjadi? Asumsi kita batasi sampai antara 0 dan 1. Kenapa antara 0 dan 1? Karena kita akan melihat jika dia 1, maka prosesnya itu yang disebut dengan proses non-stasioner, di mana UT ini dipengaruhi oleh UT sebelumnya secara sebesar 1. Idealnya tidak ada hubungan. UT hubungannya 0 dengan UT minus 1. Ya. Nah, ini yang krusial rekan-rekan. UT dan UT-1 ini dibuktikan apakah 0 atau dia memiliki nilai tertentu. Kembali pembuktiannya dengan T statistik. Jadi jika dia menerima H0, otomatis dia akan dianggap tidak signifikan, maka besarnya adalah 0, sehingga disinilah tidak ada autokorelasi. Sementara kalau dia punya skema yang disebut dengan skema random walk, jadi di mana P proses RU ini prosesnya non stasioner, artinya UT ini dipengaruhi oleh UT-1. Bahkan jika kita extend ke UT-2, UT-3, maka dia akan besaran di masing-masing leg akan terlihat mempengaruhi error T-nya. Nah, ini contoh lain jika errornya atau autokorelasinya adalah autokorelasi negatif. Oke. Jadi ini 0, minus 3, minus 6, minus 9. Polanya lebih jelas menunjukkan stasioner ke arah 1. Nah, ini kalau kita lihat hasil regresinya, ya, maka errornya akan terdistribusi seperti ini. Jika hasil regresi tadi kita gunakan variabel time series, tergambar errornya seperti ini. Nah, apa sebenarnya dampak dari autokorelasi? Autokorelasi sebenarnya mirip dengan heteroskedastisitas, di mana koefisien regresi bisa jadi tetap tidak bias,
tapi kita akan menghasilkan OLS yang tidak efisien karena orang akan dapat menemukan teknik regresi alternatif yang menghasilkan bentuk dengan varian yang lebih kecil. Jadi rekan-rekan bisa lihat ini adalah beta 2 yang akan kita estimasi. Beta 2 yang kita estimasi ini ternyata tidak hanya dipengaruhi oleh dia saja, tapi dipengaruhi oleh AT yang besarnya secara sistematis mempengaruhi UT atau errornya. Jadi konsekuensi utamanya dari autokorelasi menyebabkan kesalahan standar deviasi. Ya. Dan apa yang terjadi? Standar deviasinya bias ke bawah. Secara umum memang tidak terlihat OLS yang tidak bias, tapi dalam kasus tertentu ini yang kemudian dalam nanti kita akan belajar tentang time series, ini yang disebut dengan spurious regression. Jadi kita akan melihat bahwa meskipun kelihatannya dia signifikan, namun ternyata signifikansi ini dipengaruhi oleh AT-nya. Jadi besaran AT ini mempengaruhi standar deviasi. Otomatis jika standar deviasinya menurun, ya, maka kita akan mendapatkan tes statistik yang besar. Jadi ingat rumus tes statistik. Tes statistik adalah beta dibagi standar error. Nah, apa yang dipengaruhi oleh autokorelasi? Autokorelasi mempengaruhi standar error. Standar error yang dipengaruhi adalah standar errornya semakin kecil. Jika standar errornya semakin kecil, maka beta bagi standar error, yaitu tes statistik, itu akan menunjukkan nilai yang sangat besar. Ketika kita mendapatkan nilai yang sangat besar, maka ketika kita mencari H0-nya, maka kita pasti hanya akan mendapatkan H alternatifnya. Jadi dia akan jatuh di H alternatif dan seolah-olah dia signifikan. Tapi sebenarnya signifikansi dia dipengaruhi oleh keterkaitan antar errornya. Ya, ini rekan-rekan hubungannya, expected errornya. Bagaimana A mempengaruhi errornya. Nah, idealnya jika expected UT-nya itu sama dengan 0, maka kita akan mendapatkan beta 2 saja. Jadi E beta 2 ini akan sama karena dengan E beta 2 expected-nya. Karena apa? Karena UT-nya sama dengan 0. Jadi ketika di sini sama dengan 0, maka beta 2-nya akan sama dengan beta 2 expected-nya. Nah, ini tadi bagaimana kalau kemudian ada bobotnya? Tidak hanya di UT, ternyata ada di inovasinya atau di ET-nya. Maka kita akan kembali lagi, kita akan mendapatkan bobot yang semakin kecil. Jadi kalau dia sifatnya sistematis mempengaruhi UT, maka dia akan mempengaruhi bobot yang dia akan mempengaruhi UT menjadi secara sistematis menjadi semakin kecil. Jadi kalau kita umpamakan, sekali lagi contohnya jika kita memiliki konsumsi dan pendapatan di mana pendapat di awal-awal seolah-olah secara sistematis kita memiliki tabungan, tapi sebenarnya tabungan yang kita pakai yang dalam persamaan itu merupakan error, secara sistematis ternyata itu kita gunakan untuk menambah konsumsi kita setiap bulan. Nah, hal itulah yang ditunjukkan dalam konteks ini di mana UT-nya atau error T-nya itu memiliki bobot secara sistematis, dia terus berkurang, bobotnya secara sistematis terus berkurang, dan itu mempengaruhi pada akhirnya akan mempengaruhi besaran standar errornya. Ini
gambarannya bagaimana tadi tidak hanya AUT, tapi sekarang juga dia akan mempengaruhi melalui ET. Nah, dalam ini kita mendorong secara analisis konsekuensi lain dari autokorelasi. Yang penting adalah bahwa teorema Gauss-Markov yang menjamin efisiensi estimator OLS tidak berlaku. Kenapa? Karena efisiensi OLS di mana dia memiliki standar yang paling minimum, standar error yang paling minimum, ternyata secara sistematis dipengaruhi errornya. Jadi kita tidak benar-benar mendapatkan standar error yang paling minimum. Tapi sebenarnya standar error yang paling minimum tersebut disebabkan secara sistematis oleh hubungan antar errornya. Jadi pada akhirnya error itu kita gunakan untuk mengkoreksi kesalahan kita sebelumnya. Nah, karena itu nanti di dalam persamaan dinamis kita akan mengenal apa yang disebut dengan error correction model. Jadi bagaimana error itu mengkoreksi, berapa besaran error yang mengkoreksi persamaan awal kita. Jadi kalau teman-teman lihat bahwa kesalahan standar yang tidak valid didasarkan asumsi bahwa tidak ada autokorelasi. Jadi sebenarnya autokorelasinya itu menyebabkan standar error atau kesalahan standar menjadi tidak valid. Sebaliknya, kalau tidak ada autokorelasi, maka standar errornya menjadi valid. Sekarang kita akan lihat kasus-kasusnya yang tidak konsisten jika error terjadi autokorelasi. Jadi ini adalah contohnya. Oke, ada persamaan YT, kita ambil, kita pakai YT-1. Kita punya UT, ini sebagai error yang akan dipengaruhi dalam asumsi ini, dalam kasus ini dipengaruhi oleh secara sistematis sebesar ρ. Nah, rekan-rekan lihat, ya, ketika kita gunakan YT-1, ya, maka sebenarnya kita menggunakan T-1 di sini. Ya. Dan dalam generalisasi persamaannya, kita akan punya Y dengan leg minus 2. Sehingga ini tadi variabel dependennya YT-1 tidak terdistribusi secara independen terhadap error, sehingga tidak dapat secara tepat mengestimasi Y. Ya, kalau teman-teman lihat di sini, harusnya YT-1 ini akan dijelaskan oleh UT-1 juga. Tapi ternyata UT-1 ini juga dipengaruhi oleh error sebelumnya, jadi oleh persamaan sebelumnya. Nah, ini menggambarkan ada kasus yang penting di mana ini yang disebut dengan auto-regresi distribution lag yang sering digunakan dalam regresi deret waktu atau autokorelasi. Sehingga dalam konteks ini memang autokorelasi menjadi masalah umum dalam analisis regresi kita. Nah, di bagian akhir kita akan bagaimana menguji kita bisa mengidentifikasi apakah ada autokorelasi atau tidak. Yang paling pertama kita gunakan dengan model Bruce-Godfrey test. Dengan model Bruce-Godfrey test kita akan melihat bagaimana jika error mempengaruhi dalam konteks autoregresif 1. Ya, untuk konsistensi terhadap penaksir OLS terpenuhi ketika ukuran sampel menjadi besar dan konvergen. Jika estimatornya OLS akan konvergen pada nilai tertentu, maka regresi akan konvergen ke nilai sebenarnya. Jadi harapannya konteks ini menunjukkan bahwa UT-nya itu dalam data yang lebih banyak, kalau dalam waktu yang lebih panjang, maka dia
akan cenderung konvergen atau menuju pada titik tertentu. Nah, dalam konteks inilah sehingga pada akhirnya UT dan UT-1 ya, hubungannya 0. Dalam hal ini yang kemudian menyebabkan kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tidak ada autokorelasi di dalamnya. Nah, apa yang dilakukan dengan uji Brooks-Godfrey test? Kita akan menguji apakah H0 ini Ru sama dengan 0 atau kita akan mendapatkan HA di mana Ru tidak sama dengan 0. Ini jika kita menggunakan analisis Brooks-Godfrey test. Nah, tes berikutnya kita lakukan dengan uji Durbin-Watson. Nah, ini uji yang paling sering ada, paling sering muncul di dalam hasil regresi kita. Ya, apa yang dilakukan uji Durbin-Watson? Uji Durbin-Watson melihat kuadrat dari UT dikurangi UT-1. Nah, sehingga jarak kuadrat ini kemudian dibagi dengan UT kuadratnya. Nah, hal ini ingin menunjukkan bahwa seberapa besar selisih antara UT dan UT-1 rasionya terhadap UT kuadrat. Nah, dalam sampel besar kita akan punya 2 minus 2 Ru ya. Ya, ternyata dalam sampel besar D ini konvergen pada nilai 2 minus 2 Ru, di mana dalam konteks ini kita akan dapatkan Ru sebenarnya ada dalam parameter A atau regresif 1, yaitu UT Ru UT-1. Jadi apa yang dihitung oleh Durbin-Watson itu adalah bagian teknis manual penghitungan Ru dalam autoregresif leg 1. Nah, dalam konteks inilah ketika Ru-nya sama dengan 0 ya, maka D itu ternyata terdistribusi di sekitar angka 2. Ya, jadi ketika Ru-nya sama dengan 0 atau tidak ada autokorelasi, hasil hitungan D ini konvergen mendekati angka 2. Sementara jika ada autokorelasi positif, maka D-nya itu mendekati 1D mendekati 0. Ya. Dan jika ada autokorelasi negatif, D-nya mendekati 4. Nah, ini. Jika ke sini, ini akan lihat kita akan mendapatkan nilai autokorelasi positif. Jika ke sini, kita akan mendapatkan autokorelasi yang negatif. Nah, statistik Durbin-Watson akan menunjukkan angka seperti ini. Jadi dalam kalau kita akan melihat berapa nilai Durbin-Watson kita, maka kita taruh nilai Durbin-Watson kita di dalam distribusi ini. Jadi kalau nilai Durbin-Watson kita berada di sekitar 2, maka di situ menunjukkan tidak ada autokorelasi. Tapi kalau kita angka Durbin-Watson kita sampai dengan 4, yang terjadi adalah autokorelasi negatif, dan kalau 0 yang terjadi adalah autokorelasi positif. Nah, ternyata Durbin-Watson punya D kriteria. Ya. Jadi sama seperti sebelumnya, kita akan punya null hipotesis bahwa Ru-nya sama dengan 0 atau tidak ada korelasi, di mana jika D berada dalam nilai tersebut, ya, maka kita tidak menolak null hipotesis. Jadi ada D kriteria di sini, kriteria minimum, ada kriteria maksimum. Nah, ini yang kemudian disebut dengan distribusi H0-nya. H0-nya apa? H0-nya sama dengan Ru.
sama dengan 0 dalam konteks AR T-1 plus ET. Ya, ini yang terjadi rekan-rekan. Nah, nilai kritis, berapa nilai kritis di D ini itu tergantung pada jumlah observasi dan variabel independen kita. Nah, ini yang disebut dengan do upper dan do L. Ya, ini yang DL dan DU. Ya. Jika D kurang dari DL, maka menunjukkan bahwa dia berada dalam autokorelasi positif. Nah, jika D berada di antara DL dan DU, maka kita ternyata tidak bisa mengambil keputusan apapun. Jadi ada dua batasannya. Jadi kita akan punya DL, DU di sebelah kiri. Kemudian kita juga punya DL dan DU di sebelah kanan. Nah, jika nilai kita berada di sini, ini yang disebut dengan indecisif atau saat kita tidak bisa mengambil keputusan pada angka itu apakah dia positif, dia terkorelasi positif atau dia terkorelasi negatif. Karena itulah dalam kondisi kita tidak bisa kita memperoleh nilai atau kita berada dalam kategori indecisif, kita akan menggunakan Bruce-Godfrey test. Nah, ini yang terjadi kalau kita punya DLDU dan kita punya signifikansi sama dengan 5%. Nah, kita lihat di tabel, N-nya 45, K-nya 3 misalnya, dan signifikansinya 5%. Maka kita akan dapatkan DLDU sebesar 1,43 dan 1,62. Dan kita punya di sebelah kanannya ada 2,38 dan 2,57. Nah, jika kita memiliki nilai D-nya ternyata kurang dari 1,43, maka kita akan menolak hipotesis 0. Hipotesis 0-nya kita tolak, jadi hipotesis alternatifnya apa? Itu adalah hipotesis alternatifnya autokorelasi positif. Nah, ini yang kita cari hipotesis 0-nya. Nah, khusus di dalam uji turbin Watson ini, yang kita cari adalah ketika dia menerima H0. Berbeda dengan ketika kita mencari tes statistik, yang kita cari adalah HA-nya. Nah, kalau di Durbin Watson ketika kita menerima HA, apapun HA yang kita dapatkan, apakah dia positif atau negatif, itu yang menunjukkan bahwa terjadi autokorelasi. Sebaliknya, jika nilai Durbin Watson-nya ada di antara 1,43 dan 1,62, maka kita tidak dapat kita putuskan, ini tidak dapat diputuskan apakah terjadi korelasi negatif atau positif. Nah, sebaliknya jika kita mendapatkan nilai di antara D-nya antara 1,62 ini dan 2,38, maka kita menerima hipotesis 0. Hipotesis 0-nya apa? Hipotesis 0-nya tidak ada autokorelasi. Hipotesis 0-nya sebenarnya apa? Ru-nya sama dengan 0. Ru-nya sama dengan 0, kita peroleh dari apa? UT sama dengan Ru UT minus 1 plus ET. Nah, sama sebenarnya antara uji Godfrey dengan uji Durbin Watson. Cuma di dalam Durbin Watson kita masih memiliki kemungkinan kita tidak mendapatkan angka kita tidak mendapatkan situasi di mana kita tidak bisa memutuskan antara korelasi positifkah atau tidak ada korelasi atau korelasi negatif. Nah, tidak ada keputusannya di sini. Oke, sebaliknya kalau kita punya D-nya lebih besar daripada 2,57, di sini kita akan mendapatkan autokorelasi negatif. Nah, jika uji signifikansi kita kecilkan lagi, alfa kita kecilkan jadi 1%, maka nilainya jadi 1,24 dan 1,42 dan 2,58 dan 2,76. Lebih sempit.
nilai kemungkinan kita untuk kita tidak memutuskan. Ya, jadi kalau kita ingin mendapatkan kemungkinan nilai yang tidak kita putuskan itu semakin kecil dalam durasi, apa yang kita lakukan, apa yang kita sesuaikan, itu yang kita sesuaikan adalah nilai alfa atau nilai error tipe satunya. Nah, ini yang disebut uji ini tidak bisa digunakan dengan variabel independen yang mengandung lag. Itu catatannya. Uji ini tetap merupakan uji regresi yang populer karena jika lolos uji ini, maka sebagian besar dia akan lolos. Tapi jika dalam uji ini sudah tidak lolos, maka hampir pasti dia tidak lolos. Karena kecuali kekurangan dari uji ini adalah dia masih memungkinkan angka di sini sifatnya indecisive atau tidak bisa diputuskan. Nah, ini autoregresinya, teman-teman lihat. Nah, ini uji Godfrey test yang tadi. Jadi apa yang kita lakukan adalah uji Godfrey test, kita akan melihat hubungan antara X dan YT-1 dan residual pada persamaan. Nah, idealnya adalah memasukkan variabel X. Ini variabel X. Kenapa? Kita ingin mengontrol efek endogenitasnya. Uji ini yang dikenal dengan uji R statistiknya. Nah, ini ketika uji autokorelasi derajat pertama, ketika residual kita mendapatkan multiplier, jadi N kali R square-nya ketika residual dari regresi yang tepat. Nih, jadi apa yang kita lakukan? Kita cukup melakukan t-test sederhana. Jadi kemudian kita lakukan dengan bandingkan dengan N square-nya dan kita lihat dari C square statistiknya. Nah, apa yang terjadi? Kita ingin memastikan C square statistiknya dari F testnya. Apakah ruru-ruru yang ada di sini itu secara bersama-sama mempengaruhi UT atau tidak. Jadi dia tidak satu persatu, tapi dia secara bersama-sama. Kalau tadi tesnya memang hanya di kasus AR1, tapi kalau kemudian kita pakai lag yang banyak, kita pakai T-1 yang banyak, maka kita lakukan dengan F-test dan kita memastikan bahwa ru berapapun ru-nya, berapapun lag-nya, kita tidak berpengaruh satu dengan yang lain. Oke, demikian pertemuan pada hari ini. Terima kasih.